Dana hibah yang biasanya diterima oleh pesantren di tahun 2025 ini akan ditiadakan agar hibah ini tidak jatuh pada pesantren yang itu-itu juga. Yang kedua, dana hibah untuk pesantren di Jabar dipangkas Gubernur Jabar Deddy Mulyadi dalam pergeseran APBD 2025. Dalam dokumen Pergubno 12 tahun 2025 tentang penjabaran APBD 2025, dirincikan pemotongan dana hibah untuk sejumlah organisasi. Tercatat ada 370 lebih lembaga yang direncanakan bakal menerima kucuran hibah. Jumlah itu baru dari satu sub di Biro Kesra Jabar, yakni sub pengelolaan sarana dan prasarana spiritual. Hanya saja, semuanya terancam batal menerima hibah karena kebijakan pergeseran anggaran. Tersisa hanya pada 2 lembaga, yakni Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran LPTQ Jabar dengan nilai 9 miliar rupiah dan Yayasan Matlaul Anwar Ciaruteun Udik di Kabupaten Bogor senilai 250 juta rupiah. Tak cuma pesantren, organisasi lain seperti PMI, KPID, KNPI, NPCI, Kormi, KONI, Kuartir Daerah Gerakan Pramuka Jabar, Kanwil Kemenang Jabar hingga organisasi keagamaan yakni NU dan Persis pun terkena pemangkasan. Nilai pemangkasan anggaran hibah terhadap sejumlah organisasi itu pun bervariasi, mulai dari 1 miliar rupiah hingga miliar. Sementara itu, terdapat lembaga atau organisasi yang nilainya tidak berubah, seperti hibah bantuan keuangan kepada partai politik di Jabar. Nilainya dihitung berdasar perolehan suara masing-masing. Deddy Mulyadi beralasan jika kebijakan itu adalah bagian dari upaya membenahi manajemen tata kelola hibah yang dianggap ugal-ugalan. Deddy mengaku sudah bertemu dengan Kemenak seluruh Jabar, agar ke depan pemberian hibah ini terdistribusi dengan rasa keadilan. Selama ini, kata dia, bantuan-bantuan hibah yang disalurkan kepada yayasan-yayasan pendidikan di bawah Kemenak itu selalu pertimbangannya politik. Ke depan, Deddy akan mengubah mekanisme penyaluran hibah, karena selama ini dia menganggap banyak yayasan yang menerima hibah, tapi yayasannya bodong. Anggota DPRD Jabar dari fraksi PKB, Maulana Yusuf Erwinsyah, mengkritik Deddy Mulyadi yang memangkas dana hibah untuk pesantren. Pesantren itu jadi begini, ya kan? Itu adalah bagian dari upaya kita dalam membenahi manajemen tata kelola hibah. Gitu loh. Tata kelolanya bagaimana? Satu, agar hibah ini tidak jatuh pada pesantren yang itu-itu juga. Yang kedua, tidak jatuh hanya pada lembaga atau yayasan yang memiliki akses politik saja. Gitu loh. Artinya punya akses terhadap DPRD, punya akses terhadap gubernur. Nah, makanya kan tadi saya udah rapat tuh dengan Kemenag seluruh Jawa Barat. Ke depan kita akan mengarahkan pada distribusi rasa keadilan. Kita akan mulai fokus membangunkan madrasah-madrasah, sanawiyah-sanawiyah yang mereka tidak lagi punya akses terhadap kekuasaan dan terhadap politik. Jadi pertimbangannya nanti pembangunan sarana dan prasarana pendidikan yang di bawah Kemenag itu pertimbangannya nanti pertimbangan teknis dan pertimbangan kebutuhan, bukan pertimbangan politis. Karena selama ini bantuan-bantuan yang disalurkan kepada yayasan-yayasan pendidikan di bawah Kemenag itu selalu pertimbangannya politik. Anda kalau dibuka itu jadi rame malah. Coba ada yayasan yang terimanya 2 miliar, 5 miliar. Ada yang 25 miliar. Ada yang satu lembaga terimanya sudah mencapai angka 50 miliar. Menurut Anda adilnya? Apakah mekanisme akan dirubah? Akan dirubah nanti mekanismenya. Mekanisme akan dirubah. Nah itu, dan kemudian yang berikutnya, boleh lo saya sampaikan, banyak juga yang menerima bantuan yayasannya bodong. Maksudnya bodong gimana Pak? Oh, kayak masa emang ngerti bodong, udahlah nggak usah terjemahin. Ini adalah bagian audit kita untuk segera dilakukan pembenahan. Jadi tujuannya untuk apa? Karena ini untuk yayasan-yayasan pendidikan agama, maka prosesnya pun harus beragama. Suara saya untuk pesantren, untuk santri, untuk kiai semata karena di pemerintahan sudah ada undang-undang pesantren. Di Jawa Barat sendiri sudah ada Perda pesantren.
Bahkan di beberapa kabupaten kota sudah ada perda terkait pesantren. Pemerintah keberpihakan terhadap santri, kiai, dan pesantren baru sebatas undang-undang saja, baru sebatas peraturan daerah saja. Seharusnya keberpihakan pemerintah terhadap santri, kiai, dan pesantren disertai dengan anggarannya. Untuk apa? Tentu untuk kesejahteraan mereka. Coba bayangkan jika dalam satu titik ada anggaran 13 miliar besarnya untuk pentas seni di satu titik. Jika digunakan untuk kesejahteraan guru ngaji misalnya, walau hanya sebatas dana insentif saja, 13 miliar itu jika diterima oleh guru ngaji sebesar 100.000 tiap bulannya, maka yang menerima manfaat sebanyak 10.000 orang lebih. Bagaimana teknisnya? Ya silahkan saja, apakah diberikan melalui desa, melalui RT RW, silahkan seperti apa. Yang pasti saya hanya sekedar mengingatkan, sekali lagi saya hanya sekedar mengingatkan bahwa hingga saat ini belum ada skema. Bahkan dikatakan bahwa dana hibah yang biasanya diterima oleh pesantren di tahun 2025 ini akan ditiadakan, akan di-0-rupiahkan. Sungguh sangat sayang sekali tentunya melihat, mengingat keinginan dari gubernur kita, Kang Deddy Mulyadi, menginginkan warga Jawa Barat yang beradab dan bermartabat. Tentu siapa lagi jika bukan mereka, para pendidik, para pengajar, khususnya para guru ngaji, para ustadz, para kiai yang ada di madrasah dan pondok pesantren yang bisa membantu mewujudkan itu. Sekian dari saya. Sekali lagi, mudah-mudahan di tahun anggaran 2025 dan seterusnya Provinsi Jawa Barat bisa adil, termasuk memberikan kesejahteraan terhadap mereka para kaum sarungan, para santri, kiai yang ada di madrasah, termasuk yang ada di pondok pesantren. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.